Shalom, selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mia Miani, NIM 1902 11 17 87. Saya dari kelas C, Pendidikan Agama Kristen, semester 5. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu model pembelajaran PAK, dosen pengampu Bapak Lukas MPDK. Di sini saya ingin menjelaskan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pertama kali dikembangkan dan diuji cobakan oleh Eliot, Arason, dan kawan-kawan di Universitas Texas dan kemudian diadaptasikan oleh Slavin di Universitas Johns Hopkins. Pada tahun 1997, tipe mengajar Jigsaw dikembangkan sebagai metode cooperative learning. Tipe ini bisa digunakan dalam beberapa mata pembelajaran seperti ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, matematika, agama, dan lain-lain. Tipe ini cocok untuk semua kelas. Jigsaw adalah suatu struktur multifungsi, struktur kerjasama dalam belajar. Jigsaw dapat digunakan dalam beberapa hal untuk mencapai berbagai tujuan, tetapi terutama digunakan untuk presentasi dan mendapatkan materi baru. Struktur ini menciptakan saling ketergantungan. Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah suatu metode pembelajaran yang didasarkan pada struktur multifungsi kelompok belajar yang dapat digunakan pada suatu pokok bahasan dan semua tingkatan untuk mengembangkan keahlian dan keterampilan setiap kelompok. Menurut Isjoni, pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah suatu tipe pembelajaran kooperatif yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai pelajaran untuk mencapai prestasi yang maksimal. Lee juga menyatakan Jigsaw didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus siap memberikan dan mengajarkan materi tersebut pada anggota kelompok lain. Dengan demikian, siswa saling bergantung satu dengan yang lain dan harus bekerja sama secara kooperatif untuk mempelajari materi yang ditugaskan. Para anggota dari tim yang berbeda dengan topik yang sama bertemu untuk diskusi saling membantu satu sama lain tentang topik pembelajaran yang ditugaskan kepada mereka. Kemudian siswa-siswa itu kembali pada tim atau kelompok asal untuk menjelaskan kepada anggota kelompok yang lain tentang apa yang telah mereka pelajari sebelumnya pada pertemuan tim ahli. Berikutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif. Prinsip yang pertama yaitu prinsip ketergantungan positif, positive interdependence, yaitu dalam pembelajaran kooperatif, keberhasilan dalam penyelesaian tugas tergantung pada usaha yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Keberhasilan kerja kelompok ditentukan oleh kinerja masing-masing anggota kelompok. Tipe yang kedua yaitu tanggung jawab perseorangan, individual accountability, yaitu keberhasilan kelompok sangat tergantung dari masing-masing anggota kelompok. Oleh karena itu, setiap anggota kelompok mempunyai tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan dalam kelompok tersebut. Prinsip yang ketiga, interaksi tatap muka, face-to-face formation interaction, yaitu memberikan kesempatan yang luas kepada setiap anggota kelompok untuk bertatap muka melalui interaksi dan diskusi untuk saling memberi dan menerima informasi dari kelompok lain. Prinsip yang keempat yaitu partisipasi dan komunikasi, participation communication, yaitu melatih siswa untuk dapat berpartisipasi aktif dan berkomunikasi dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Dan yang kelima yaitu evaluasi proses kelompok, yaitu menjadwal waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerjasama mereka agar selanjutnya dapat bekerja sama lebih efektif. Atau di sini seorang guru memberikan penilaian kepada setiap anggota kelompok atau kepada setiap kelompok-kelompok yang sudah dibentuk tadi. Nah, dan selanjutnya ini dapat kita lihat sama-sama tabel langkah-langkah model pembelajaran kooperatif memiliki tahap-tahap. Ada 6 tahap di sini. Yang tahap pertama yaitu menyampaikan tujuan dan motivasi siswa. Nah, di sini guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada kegiatan pembelajaran dan menekankan pentingnya topik yang akan dipelajari dan
memotivasi siswa belajar. Tahap yang kedua yaitu menyajikan informasi. Nah, di sini guru menyajikan informasi atau materi kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau melalui bahan bacaan. Tahap yang ketiga mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Nah, di sini guru menjelaskan kepada siswa bagaimana cara membentuk kelompok belajar dan membimbing setiap kelompok agar melakukan transisi secara efektif dan efisien. Tahap yang keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Di sini guru membimbing kelompok-kelompok pada saat sedang proses pembelajaran. Mereka mengerjakan tugas mereka masing-masing setiap kelompok itu. Nah, tahap yang kelima evaluasi. Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka. Nah, di sini guru bisa menilai dari mereka mempresentasikan hasil mereka itu apakah benar-benar menguasai materi yang telah diberikan atau hasil dari kerja mereka. Nah, jadi tahap yang keenam memberikan penghargaan. Guru mencari cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil belajar individu dan kelompok. Nah, di sini sebagai guru kita bisa memberikan sebuah pujian, rewards bisa berbentuk nilai tinggi ataupun barang-barang dan sebuah motivasi buat mereka. Nah, tapi ini hanya untuk memotivasi mereka agar mereka kedepannya lebih baik lagi dalam proses pembelajaran. Nah, di sini ada contoh pembentukan kelompok kooperatif tipe Jigsaw sebagai berikut. Nah, jadi seperti ini pembagian kelompoknya. Nanti pada yang ini nanti itu akan menentukan semua hasil yang telah didiskusikan oleh setiap kelompok. Jadi oleh karena itu pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini sangat tepat digunakan sebagai salah satu alternatif pembelajaran di kelas untuk meningkatkan minat dan perhatian siswa dalam pembelajaran yang akhirnya akan meningkatkan prestasi siswa di sekolah. Nah, jadi siswa ini akan lebih aktif untuk berinteraksi antara teman sekelasnya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.